Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back my YouTube channel BKLS Healthy Body, Healthy Soul. Kali ini kita akan menjelaskan pemberian obat secara parenteral. Nah, pemberian obat secara parenteral itu adalah pemberian obat yang dilakukan dengan menyuntikkan obat tersebut ke jaringan tubuh atau pembuluh darah dengan menggunakan sirkuit. Tujuan utama pada pemberian obat secara parenteral yaitu yang pertama untuk mendapatkan reaksi yang lebih cepat dibandingkan dengan cara yang lain, yang kedua untuk memperoleh reaksi sebentar tes alergi, yang ketiga membantu menegakkan diagnosa, dan yang keempat memberikan zat imunologi. Keuntungannya bisa diberikan pada klien yang tak sadar atau tak kooperatif. Bisa diberikan bila obat tidak dapat diabsorpsi melalui gastrointestinal dan obat dapat diabsorpsi lebih cepat. Kerugiannya, klien terutama anak-anak merasa takut atau cemas, menimbulkan rasa tidak nyaman dan sakit, dapat menyebabkan infeksi. Perlu teknik steril. Macam-macam pemberian obat secara parenteral ada 4. Yang pertama intrakutan, dan yang kedua muskutan, yang ketiga intramuskular, dan yang keempat intravena. Yang pertama intrakutan merupakan suntikan pada lapisan dermis atau di bawah epidermis atau permukaan kulit. Injeksi ini dilakukan secara terbatas karena hanya sejumlah kecil obat yang dapat dimasukkan. Cara ini biasanya digunakan untuk tes tuberkulin atau tes alergi terhadap obat tertentu dan untuk pemberian vaksinasi. Area yang lazim digunakan adalah lengan bagian dalam, dada bagian atas, dan punggung area skapula. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada injeksi intrakutan, yang pertama tempat injeksi, yang kedua spuit dan jarum yang digunakan, yang ketiga infeksi yang mungkin terjadi selama infeksi, yang keempat kondisi atau penyakit klien, yang kelima pasien yang benar, yang keenam obat yang benar, yang ketujuh dosis yang benar, yang kedelapan cara atau rute pemberian obat yang benar, dan yang terakhir waktu yang benar. Prosedur kerja dalam pemberian obat intrakutan, yang pertama mencuci tangan, yang kedua jelaskan prosedur yang akan dilakukan pada pasien, yang ketiga bebaskan daerah yang akan disuntik bila menggunakan baju lengan panjang terbuka dan keatasan, yang keempat pasang perlak atau pengalas di bawah bagian yang akan disuntik, yang kelima ambil obat untuk tes alergi, kemudian larutkan atau encerkan dengan Aquades, kemudian ambil 0,5 cc dan encerkan lagi sampai kurang lebih 1 cc dan siapkan pada bak injeksi atau steril. Yang keenam, desinfeksi dengan kapas alkohol pada daerah yang akan dilakukan suntikan. Yang ketujuh, tegangkan dengan tangan kiri di daerah yang akan disuntik. Yang kedelapan, lakukan penusukan dengan lubang jarum suntik menghadap ke atas dengan sudut 15-20 derajat di permukaan kulit. Yang kesembilan, suntikan sampai terjadi gelembung. Yang kesepuluh, tarik spuit dan tidak boleh dilakukan mases. Yang kesebelas, cuci tangan dan catat hasil pemberian obat atau tes obat, waktu, tanggal, dan jenis obat. Yang kedua ada subkutan. Subkutan merupakan pemberian obat dengan cara memasukkan obat ke dalam jaringan subkutan di bawah kulit dengan menggunakan spuit. Lazim digunakan adalah lengan bagian atas luar, paha depan, daerah abdomen, daerah skapula, dan punggung bagian atas, daerah ventrogluteal dan dorsogluteal bagian atas. Prosedur kerja subkutan, yang pertama mencuci tangan, yang kedua jelaskan prosedur yang akan dilakukan pada pasien, yang ketiga bebaskan daerah yang akan disuntik bila menggunakan baju lengan panjang terbuka dan ke atas, yang keempat pasang perlak atau pengalas di bawah bagian yang akan disuntik, yang kelima ambil obat untuk tes alergi, kemudian larutkan atau encerkan dengan Aquades, kemudian ambil 0,5 cc dan encerkan lagi sampai lebih 1 cc dan siapkan pada bak injeksi atau steril. Yang keenam, desinfeksi dengan kapas alkohol pada daerah yang akan dilakukan suntikan. Yang ketujuh, tegangkan dengan tangan kiri daerah yang akan disuntik. Yang kedelapan, lakukan penusukan dengan lubang jarum suntik menghadap ke atas sudut 45 derajat di permukaan kulit. Yang kesembilan, suntikan sampai terjadi gelombang. Yang ke-10, tarik spuit dan tidak boleh dilakukan meses. Yang ke-11, cuci tangan dan catat hasil pemberian obat atau tes obat, waktu, tanggal, dan jenis obat. Selanjutnya ada intramuskular. Intramuskular merupakan pemberian obat dengan cara memasukkan obat ke dalam jaringan otot dengan menggunakan spuit.
Area yang wajib digunakan adalah pada daerah lengan atas, deltoid, daerah deltogluteal, gluteus maximus, daerah bagian luar, pastum lateralis, daerah bagian depan, rectus femoris. Hal yang perlu diperhatikan pada injeksi intramuskular: yang pertama, tempat injeksi; kedua, jenis sipuit dan jarum yang digunakan; ketiga, infeksi yang mungkin terjadi selama injeksi; keempat, kondisi atau penyakit klien; kelima, obat yang tepat dan benar; keenam, dosis yang diberikan harus tepat; tujuh, bagian yang tepat; delapan, cara atau rute pemberian obat harus tepat dan benar. Prosedur kerja intramuskular: mencuci tangan, jelaskan prosedur yang akan dilakukan, ambil obat dan masukkan ke dalam sipuit sesuai dengan dosisnya. Setelah itu, letakkan dalam bak injeksi. Periksa tempat yang akan dilakukan penyuntikan. Perhatikan lokasi penyuntikan. Desinfeksi dengan kapas alkohol pada tempat yang akan dilakukan injeksi. Lakukan penyuntikan pada daerah paha, vastus lateralis dengan cara: anjurkan pasien untuk berbaring terlentang dengan lutut sedikit fleksi. Pada ventroglutead dengan cara: anjurkan pasien untuk miring, tengkurap atau terlentang dengan lutut dan pinggul pada sisi yang akan dilakukan penyuntikan dalam keadaan fleksi. Pada daerah dorsogluteal dengan cara: anjurkan pasien untuk tengkurap dengan lutut diputar ke arah dalam atau miring dengan lutut bagian atas dan diletakkan di depan tungkai bawah. Pada daerah deltoid lengan atas dilakukan dengan cara: anjurkan pasien untuk duduk atau berbaring mendatar lengan atau fleksi. Lanjutkan penusukan dengan posisi jarum tegak lurus 90 derajat. Setelah jarum masuk, lakukan aspirasi sipuit. Bila tidak ada darah yang tertarik dalam sipuit, maka tekanlah sipuit dengan obat secara perlahan-lahan hingga habis. Setelah selesai, tarik sipuit dan tekan sambil dimeses daerah penyuntikan dengan kapas alkohol. Kemudian sipuit yang telah digunakan letakkan dalam bengkok. Catat reaksi pemberian, jumlah dosis, dan waktu pemberian. Lalu cuci tangan. Intravena merupakan gambaran dari pemberian obat dengan cara memasukkan obat ke dalam pembuluh darah pena dengan area yang lazim digunakan adalah pada lengan, yaitu pena basalica dan pena sepalica. Kemudian untuk tungkai yaitu pena subcutaneous. Kemudian leher pena jugularis, kepala pena frontalis atau pena temporalis. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada injek IP adalah: 1. Setiap injeksi intravena dilakukan amat perlahan antara 50 sampai 70 detik lamanya. Yang kedua, tempat injeksi harus tepat kena pada daerah pena. Yang ketiga, jenis fluid dan jarum yang digunakan. Yang keempat, infeksi yang mungkin terjadi selama injeksi. Yang kelima, kondisi atau penyakit klien. Yang keenam, obat yang baik dan benar. Yang ketujuh, pasien yang akan diinjeksi adalah pasien yang tepat dan benar. Dan yang kedelapan, dosis yang diberikan harus tepat. Dan yang kesembilan, cara atau rute pemberian obat melalui infeksi harus benar. Prosedur kerja IP yaitu: yang pertama, cuci tangan; yang kedua, jelaskan prosedur yang akan dilakukan; yang ketiga, bebaskan daerah yang akan disuntik dengan cara membebaskan pakaian pada daerah penyuntikan. Apabila tertutup, bisa dibuka dan dikeataskan. Yang ketiga, ambil obat pada tempatnya sesuai dosis yang telah ditentukan. Apabila obat dalam bentuk sediaan bubuk, maka larutkan dengan aquabides steril. Yang keempat, pasang perlak atau pengalas di bawah pena yang akan dilakukan injeksi. Yang kelima, tempatkan obat yang telah diambil ke dalam bak injeksi. Keenam adalah desinfeksi dengan kapas alkohol. Kemudian lakukan pengikatan dengan karet pembendung pada bagian atas daerah yang akan dilakukan pemberian obat, atau minta bantuan untuk membendung daerah yang akan dilakukan penyuntikan dan lakukan penekanan. Kemudian ambil spuit yang berisi obat. Terus lakukan penusukan dengan lubang menghadap ke atas dengan memasukkan ke pembuluh darah sejajar dengan pembuluh darah. Lalu lakukan aspirasi. Bila sudah ada darah, lepaskan karet pembendung dan langsung semprotkan hingga habis. Setelah selesai, ambil spuit dengan menarik secara perlahan-lahan dan lakukan massage pada daerah penusukan dengan kapas alkohol. Spuit yang telah digunakan dimasukkan ke dalam bengkok. Catat hasil pemberian, tanggal
waktu dan dosis pemberian obat. Lalu yang terakhir, cuci tangan. Nah, bagaimana? Sekarang kalian sudah tahu pemberian obat secara parenteral. Jangan lupa like, comment, and subscribe.